Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Tadi kita sudah ngebahas bagaimana MPL terbentuk. MPL tadi adalah nilai atau kurva demand dari labor market, dari pasar tenaga kerja, di mana nilainya adalah harga nominal dari gaji dibandingkan dengan harga outputnya, gitu ya. Cuman di sini kita bertanya, kenapa nilainya W per P, gitu ya? Bukannya W per P itu nilai average dari gajinya, gitu ya? Bener, W per P ini adalah nilai average dari gajinya. Kenapa itu bisa terjadi? Kita perlu ingat lagi bahwa kondisi jangka panjang ini, dalam kondisi jangka panjang ini, pasar yang terbentuk adalah pasar yang sifatnya kompetitif. Artinya nilai W, nilai R dan P-nya, nilai nominal wage-nya, kemudian nilai nominal rate, rental rate untuk kapitalnya, serta price of output-nya, harga output-nya itu given. Kenapa given? Karena memang di dalam market itu terjadi kompetisi yang nggak memungkinkan orang untuk ngambil untung. Gambarannya gimana? Gambarannya kayak gini. Tadi kan kita udah ngegambarin ya, bahwa di dalam kurva produksi itu kita kenal ada 3 kurva utama. Kurva marginal cost, kurva average cost, dan kurva harga. Marginal cost ini pasar barang ya, pasar barang dan jasa, di mana kita pengusahanya dan pembelinya adalah masyarakat. MC ini representasi dari kurva supply di dalam pasar barang dan jasa. Demand-nya yang mana? Demand-nya yang AP ini, nilai harga yang terbentuk, yang diinginkan oleh konsumen. Perpotongan antara nilai demand dan nilai marginal cost-nya itu terjadi di Q star. Q star ini adalah jumlah barang yang optimal yang akan kita sepakati terhadap konsumen, gitu ya. Yang kita di sini adalah si pengusaha dan konsumen, gitu ya. Yang disepakati adalah Q star. Kenapa kurva demand-nya horizontal? Karena ini jangkanya jangka pendek, gitu ya. Nah, cuman karena ini skupnya mikro dan jangka pendek, pengusaha tuh masih bisa dapat profit. Asumsinya pengusaha tuh masih bisa melakukan diferensiasi produk sehingga dia bisa dapat profit. Profitnya sebesar apa? Sebesar A, B, C, D. Profitnya itu sebenarnya nilai yang yang di arser kuning, ya. Jadi AB dan U-shape dari MC-nya ketika berpotongan dengan si P. Cuman kan ngitungnya susah. Nah, nilai dari AB dan kurva U-shape ini yang di arser kuning ini itu sebenarnya sama nilainya dengan bujur sangkar AB CD. Ini kan lebih mudah ya. Dimana C ini adalah proyeksi average cost pada titik Q star. Jadi diterjemahin dulu nih ketika MC dan kurva demand-nya atau kurva price-nya itu berpotongan, itu diterjemahkan melalui average cost-nya di titik C, gitu ya. Kenapa harus diterjemahin ke kurva average cost-nya? Karena di sinilah si perusahaan itu secara real mengeluarkan biayanya, gitu ya.
Sehingga biaya rata-rata sehingga nantinya kita akan dapat nilai profit A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kalau A, B, C, D profit, O, D, C, Q siapa? O, D, C, Q ini nilai biaya. Sementara O, A, B, Q star itu adalah penerimaan atau revenue. Sedikit diulang bahwa di dalam perusahaan itu kan, di dalam penjualan itu kan kita kenal dengan adanya revenue atau penerimaan, ada biaya, dan ada untung. Ada revenue, ada cost, ada biayanya, dan ada profit gitu ya. Untung atau profit itu diperoleh dari mana? Jumlah penjualan dikurangin dengan biayanya kan, sehingga dapatnya profit. Jadi OABQ star dikurangin ODCQ star itu dapatnya OBCD gitu ya, profitnya. Ibarat kata kalau Bapak jualan kerupuk, harga Bapak jual 10.000 per unit gitu ya. Terus kalau dikurangin dengan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, misalnya totalnya 6.000 per bungkus gitu ya, Bapak dapat 4.000. 4.000 kan sebutannya itu adalah si profit. Jadi yang 4.000 itu A, B, C, D, sementara biaya bahan baku yang 6.000 tadi O, D, C, Q. Nah, Bapak jual O, A, B, Q star yang totalnya adalah 10.000. Nah, di dalam kondisi kompetitif, profit itu susah untuk didapatkan. Karena kenapa? Semua orang tuh punya informasi yang sama, produknya asumsinya diasumsikannya sama. Orang dalam kasus pasar tenaga kerja, pendidikan, jumlah pendidikannya, kemudian posisi lamaran kerja sasarannya, levelnya di mana, jumlah kuantitas produk yang akan dihasilkan itu berapa, dianggap semua orang udah paham, sehingga antara saya, Bapak, dan Bapak atau Ibu dan teman-teman semua itu sama. Saya nanti kalau ada perusahaan mempekerjakan saya, mempekerjakan Bapak, mempekerjakan Ibu gitu ya, itu kualitasnya akan sama. Kalau udah sama kan berarti saya, Bapak, dan Ibu tuh nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk gitu ya. Nah, akibatnya nilainya itu tidak akan itu artinya kan nggak ada yang dapat, nggak ada yang bisa ngambil untung kan. Nah, di dalam kurva ini posisi yang nggak ada untungnya di mana? Ketika MC sama dengan AVC kan. Kalau misalnya kita turunin nih, P-nya ke sini, masih ada untung. Ketika dia di sini masih ada ruang di sini nih. Makin turun, makin ada. Yang nol sama sekali itu kan ketika dia berpotongan. Ketika P-nya itu berpotongan dengan MC yang juga berpotongan dengan AVC ini. Jadi zero profit. Masalahnya adalah itulah sebabnya ketika kita ngomongin MPL kan tinggal dibalik aja kan. Marginal productivity of labor itu adalah inverse dari kurva marginal cost di pasar barang dan jasa kan. Nah, itulah kenapa MPL sama dengan W per P. Nilainya sama dengan W per P. W per P artinya apa? W per P itu kan adalah nilai gaji per harga outputnya kan. Itu artinya adalah nilai average dari productivity of labor. Bisa Nah, W per P. Ini kan nilainya artinya adalah nilai average productivity of labor gitu.
Nah, sehingga di posisi yang berpotongan antara MPL dan AVC, nilainya jadinya W per P. Jadi gitu. Nah, hal itu juga terjadi ketika kita ngomongin kapital. Karena dia kondisinya juga kompetitif dari sisi barang modalnya. Jadi barang modal yang akan kita gunakan manapun itu akan menghasilkan biaya yang sama. Sehingga nilainya adalah biaya yang kita keluarkan untuk menggunakan kapital tadi dibagi dengan harga outputnya itu akan sama. Karena barang modal itu istilah biayanya itu bukan gaji atau upah, maka yang kita hitung adalah nilai rental price-nya, nilai sewanya. Jadi untuk menghitung nilai rental sewanya ini, Bapak perlu menghitung kalau mesin ini disewakan, itu akan disewa orang berapa. Nah, itu yang akan kita gunakan sebagai alat ukur average productivity of capital. Dibagi dengan nilai price of outputnya, didapatkan average productivity of capital. Nah, karena kondisinya kompetitif, nilai marginal dan average productivity of capitalnya sama, sehingga bisa dikatakan MPK sama dengan nilai rental dibagi nilai harga output dari si kapital tadi, output dengan menggunakan kapital tadi. Nah, logikanya sama dengan apa yang terjadi di pasar tenaga kerja, di mana semakin banyak kapital yang akan kita gunakan, nilai MPK-nya akan makin lama makin turun, atau nilai average productivity of capitalnya makin lama makin turun. Ya, jadi seperti itu. Kemudian karena dia sekuensnya adalah jangka panjang, maka supply yang dihasilkan itu akan bersifat vertikal. Jadi berapa pada yakni kapitalnya itu sifatnya given di posisi tertentu, berapapun nilai biaya yang akan dibayarkan nantinya. Jadi karena dia jangka panjang, si penyewa barang ini akan pasrah terhadap berbagai harga yang akan ditawarkan nantinya. Nah, ketika dia di situ terdapat kurva permintaan terhadap kapital, maka akan terbentuk nilai equilibrium dari si real rental rate-nya itu gitu, di terhadap faktor produksi kapitalnya tadi, yang terjadi di perpotongan antara nilai supply dan demand dari kapital tadi. Nah, nilai ini disepakati oleh konsep ini tentunya disepakati oleh ekonomis. Walaupun dalam kenyataannya tentunya pasar itu tidak lepas dari namanya asymmetric information. Bisa jadi masih ada aja tuh di dalam pasar tenaga kerja orang yang berada di bawah maupun di atas nilai upah. Masih ada aja kapital yang berada di bawah maupun di atas harga rental gitu. Cuman karena kita berbicara teori dan berbicara konsep makro, kita perlu melakukan asumsi bahwa semuanya berada di kondisi rata-rata. Nah, kondisi ketika MPL dan MPK itu nilainya sama dengan nilai average productivity-nya, maka kita bisa menyimpulkan bagaimana income
yang terbentuk dari kerja dua faktor produksi ini terbentuk. Jadi di atas kita sudah lihat bahwa tadi kan kita udah bahas profit, total biaya, dan revenue-nya. Maka dari sini kita bisa melihat nilai profit itu sama dengan nilai yang bisa kita hitung di sini adalah nilai biaya sama dengan nilai revenue yang diterima oleh si masing-masing faktor produksi, di mana nilai revenue-nya adalah nilai rata-rata biaya dari masing-masing faktor produksi tadi dikalikan dengan jumlah faktor produksi yang diminta. Kalau kalau tenaga kerja itu posisi labor yang disepakati antara demand dan supply-nya. Kalau kapital itu posisi equilibrium-nya juga gitu ya. Sehingga total labor income maupun capital income atau revenue masing-masingnya itu adalah nilai MPL dikali L untuk yang labor dan MPK dikali K gitu. Atau nilai R per P dikali K, di W per P dikali L, atau dan R per P dikali K. Nah, penjumlahan nilai income di dua faktor produksi ini itu merupakan total dari national income. Jadi nilai income dari sisi labor dan income dari sisi capital itu ini merupakan representasi dari national income. Jadi total GDP-nya itu adalah total penjumlahan dua faktor produksi ini. Ingat, asumsinya adalah teknologi tidak berubah. Nah, di Amerika total rasio labor terhadap income, labornya aja ya. Ini si MPL ini. MPL kali L itu di dalam GDP itu kisarannya 0,7 atau 70% dari total GDP. Jadi persentase share dari kapitalnya itu sisanya 30%. Jadi 30% itu di creation dari mesin-mesin dan aset pabrik dan sebagainya. Sementara 70% itu masuk ke kantong para pekerja. Nah, kita kan udah kegambar tuh ya bahwa GDP itu tersusun dari total pendapatan yang diterima labor dan total pendapatan diterima oleh para mesin. Lantas gimana caranya kita mendeskripsikan ini secara terstruktur gitu ya. Nah, ada nama fungsi Cobb-Douglas ya untuk menggambarkan bagaimana proporsi di masing-masing faktor produksi tadi di dalam bentuk matematis. Jadi di dalam Cobb-Douglas itu fungsi matematiknya ditulis sebagai gini. Y GDP itu adalah perkalian dari nilai teknologi atau nilai efisiensi dikali K alfa L dikali L power 1 minus alpha. Alpha ini siapa? Alpha ini proporsi faktor produksi kapital terhadap GDP. Kalau alfa itu adalah sebuah proporsi dari sisanya adalah 1 min alfa yang dimiliki oleh L gitu ya. Misalnya alfanya ini 7.
Maka L-nya adalah 3. Karena 1 kurangi 7, 3 gitu. Gitu. Sorry. Dia satuannya bukan 7 ya. Kalau dia ini 1 berarti ininya 0,7, ininya 0,3. Gabungan antara K dan L itu kan 1. Yang nilainya adalah Y gitu ya. Nah, makanya kalau kita turunin rumusnya dari atas ini kan total labor income MPL kali L yang total capital income MPK kali K gitu ya. Kalau kita turunin ke dalam rumus si si Cobb Douglas tadi, kita representasinya satu-satu. Yang pertama dari income, gitu ya. Income ini misalnya MPK kali K itu adalah proporsi sekian persen dari si Y. Sebelum kita masuk ke sini ya, Y itu adalah proporsinya si alpha itu adalah proporsinya si K, misalnya gitu ya. Jadi dia adalah parameter dari sekian persen dari si Y, nah, gambarnya gitu ya. Dimana sekian persen dari si Y ini itu menunjukkan total income yang diperoleh oleh kapital. Total income-nya tadi MPK dikali K. Nah, sisanya itu kan dimiliki labor, yaitu total income yang dimiliki oleh labor. Itu artinya adalah 1 dikurangin alfa dikali Y. Sisa dari alfanya itu, sisa dari Y-nya itu dimiliki oleh si labor artinya. Jadi kalau dia misalnya alfanya 0,7, maka si Y-nya itu adalah 0,3. 1 kurangin 0,7 gitu ya. Nah, kalau nilai labor income-nya sama, MPL dikali L. Nah, ketika kita mau bikin pemangkatan, itu akhirnya nanti akan diperoleh bentuk eksponensialnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita mau turunin lebih lanjut, MPK ini ya, kita bagi ke bawah gitu ya. MPK sama dengan alfa Y dibagi K. Sehingga bentuknya jadi kayak begini nih. Alfa Y dibagi K. Sementara MPL kalau kita turun ke bawah 1 minus alfa kali Y dibagi L. Gitu ya. Karena Y-nya itu adalah bentuk dari karena Y-nya itu adalah A K alfa dikali L 1 min alfa gitu ya. Maka bisa juga kita bentuk masukkan rumus panjangnya alfa dikali A dikali K pangkat alfa minus 1 dikali L pangkat 1 minus alfa. Karena dia dipindahin ke bawah kan. Jadi tadinya kan alfanya K gitu ya. Ketika dibagi K gitu ya, alfa minus 1 jadinya. Jadi bentuknya jadi alfa minus 1 dia. Karena L-nya tadi 1 minus alfa dibagi L, itu artinya 1 minus alfa dikurangin 1. Sehingga bentuk panjangnya adalah 1 minus alfa dikali K pangkat alfa dikali L pangkat minus alfa. Jadi tinggal diturun-turunin aja. Nah, sejauh ini kita udah bahas nih di supply side-nya. Untuk close economy ya, market clearing modelnya atau pertemuan supply dan demand-nya itu kita sudah ngebahas masalah di supply side, yaitu faktor market dan determination of output or income gitu ya. Bagaimana faktor market itu tercipta dan bagaimana dia mempengaruhi terbentuknya supply. Terbentuknya output atau income gitu. Karena kita ngomongin itu sisi supply side-nya.
Nah, bagaimana sisi demand side-nya? Nah, di demand side kita akan berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan konsumsi, investasi, dan government spending. Nah, komponen dari agregat demand itu terdiri dari C, consumer demand for goods and services, gitu ya. Permintaan terhadap barang dan jasa, permintaan terhadap investasi barang-barang, dan permintaan pemerintah terhadap barang dan jasa, gitu ya. Karena dia close economy, kita tidak memasukkan unsur ekspor dan impor. Kenapa kita tidak memasukkan unsur ekspor dan impor? Biar kita terbangun logikanya dulu, gitu ya. Karena kalau kita masukin langsung mumet. Nah, kita pelan-pelan. Yang faktor-faktor yang rumit kita keluarin dulu. Kita anggap ekonomi kita tertutup, tidak ada faktor ekspor dan impor. Nah, konsumsi itu bisa diartikan sebagai fungsi dari disposable income. Disposable income itu apa? Disposable income itu adalah pendapatan kita setelah dikurangi oleh pajak. Jadi pendapatan kita misalnya 3 juta gitu kan. Cuman yang bisa kita gunakan kan misalnya 2,5 juta gitu. 500 ribunya kemana? Dibayarin buat pajak. Kita nggak pernah lihat tuh pajaknya, tahu-tahu dia udah jadi jembatan yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah hasil apa yang sudah kita bayar gitu. Cuman yang kita lihat adalah apa yang kita terima hari-hari. Nah, apa yang kita terima hari-hari itu adalah disposable income. Itu adalah salah satu komponen yang ngebentuk GDP kita. Apa yang kita belikan, untuk kebutuhan sehari-hari itu masuk ke komponen konsumsi di dalam GDP. Jadi gitu. Komponen T-nya kemana? Nanti akan kita bahas bagaimana dia berhubungan dengan komponen fiskal, yaitu government spending atau G. Cuman di posisi ini kita ngebahas yang jadi konsumsi rumah tangga dulu. Ingat ya, ini adalah fungsi konsumsi. Ya. Memang di mana fungsi konsumsinya itu adalah variabelnya itu adalah Y kurang T. GDP dikurangin tax. Karena dia bersifat fungsi itu kan paling gampang gambarannya bentuknya adalah kurva linear ya. Kurva linear itu di statistik Y sama dengan alfa atau intercept ditambahin beta atau parameter dikali X gitu ya. Dimana beta itu adalah parameter dari si X tadi atau slope gitu ya. Nah, kemiringan kurvanya itu ditentukan oleh si betanya tadi gitu ya. Nah, kemiringan beta di dalam fungsi disposable income ini itu adalah marginal propensity to consume. Gitu ya. Sebelumnya, semakin besar disposable income tentunya konsumsi kita akan makin tinggi ya. Kalau misalnya Y kurang T-nya itu makin gede gitu ya, maka konsumsi kalau misalnya gaji kita naik berapapun pajaknya, asalkan dia nggak ikut naik gitu, maka konsumsi kita akan makin bertambah. Nah, cuman di dalam fungsi konsumsi ini, tadi kan kita udah ngomong, dia punya parameter. Parameternya itu adalah yang menyebabkan seberapa besar kemiringan tingkat konsumsi kita adalah kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva linear. Nah, kemiringan itu namanya adalah marginal propensity to consume.
apa sih artinya gitu, kemiringan, slope atau marginal propensity to consume gitu. Gambaran gampangnya gini. Ini adalah kondisi hasrat Bapak untuk mengkonsumsi barang. Jadi gitu. Makin gede hasrat Bapak, maka MPC-nya ini makin gede. Jadi gitu. Kalau MPC-nya makin gede, itu kan artinya di dalam tingkat konsumsi Bapak terhadap PDB itu makin dominan kan, gitu. Artinya gitu. Sehingga ketika konsumsi Bapak itu makin dominan, Bapak semakin suka untuk belanja dan sebagainya, itu variabel-variabel lain. Tadi kan di dalam agregat demand ini ada investasi dan government spending itu akan makin kegeser gitu dengan kehadiran dari si MPC ini, hasrat untuk mengkonsumsi sesuatu gitu. Nah, ini gambarannya MPC tuh gini nih. Kalau diibaratkan dia sebagai garis linear, kurva linear, itu MPC disposable income itu adalah garis miring yang upward sloping, di mana dia punya intercept dan dia punya kemiringan. Nah, semakin dia miring ke atas gitu, miringnya makin curam, itu artinya dengan dengan disposable income yang sedikit, naik satu unit gitu ya, itu akan menghasilkan tingkat konsumsi yang makin tinggi gitu ya. Itu artinya adalah GDP Bapak, konsumsi Bapak itu akan makin dominan di dalam GDP dalam konteks agregat gitu ya. Nah, kemudian komponen lainnya dari agregat demand di jangka panjang ini adalah investment. Investment itu adalah fungsi investasi yang ditentukan oleh real interest rate atau tingkat bunga gitu ya. Jadi atau nilai ini merupakan selisih antara nominal interest rate dikurangin inflasi gitu. Nominal interest rate ini bunga bank yang ditawarkan ke ke para pengusaha gitu ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana bunga bank ini terbentuk, bagaimana hubungannya dengan bunga bank sentral dan sebagainya. Nah, nilai real interest rate ini atau nilai bunga nominal dikurangi inflasi ini itu menunjukkan sejauh mana biaya peminjaman. Nah, di sini kita akan masuk nih, bagaimana real interest rate ini mempengaruhi inflasi investasi gitu ya. Jadi nilai interest rate ini adalah besar biaya kalau kita minjem ke bank, atau dia adalah seberapa peluang yang akan diterima oleh konsumen ketika duitnya itu ditaruh di bank. Jadi kalau Bapak interest rate-nya tinggi, gambarannya gini ya, interest rate-nya tinggi, Bapak kan makin males untuk minjem ke bank. Kalau Bapak pengusaha, Bapak akan males minjem ke bank. Karena apa? Ketika Bapak minjem, bunganya itu ketika interest rate-nya tinggi, bunga duit yang akan dikembalikan nantinya juga akan lebih tinggi kan? Gitu. Sementara di sisi yang lainnya, kalau Bapak punya uang, kalau Bapak taruh di bank ketika interest rate-nya tinggi, tentunya bunga yang akan Bapak peroleh akan lebih tinggi. Ketika Bapak depositoin, bunga yang akan Bapak terima akan lebih tinggi gitu ya. Jadi ketika interest rate tinggi, akan ada
pihak yang merasa susah dan ada pihak yang merasa diuntungkan. Yang merasa susah adalah para pengusaha, karena tugas dia adalah melakukan produksi. Produksi dia harus menyediakan barang-barang yang kalau nggak ada duitnya dia harus minjem. Kalau minjem di saat bunga tinggi dia akan rugi. Sementara di sisi yang lain siapa yang untung? Kita, kalau kita punya duit gitu ya. Kita taruh di bank, kita akan dapat bunga yang lebih gede. Sebaliknya ketika interest rate-nya turun, kita ketika kita punya duit, kita mau minjemin orang lewat bank, kita nabung, maksudnya kita taruh di deposito, yang bunga yang akan diterima lebih kecil. Sementara bagi pengusaha ini saatnya, karena ketika saya akan minjem bunganya rendah nih, biayanya rendah ketika saya akan minjem. Di saat itulah ketika interest rate-nya turun, pengusaha akan merasa diuntungkan. Nah, hubungannya seperti ini. Akibatnya ketika interest rate-nya naik, dia akan berhubungan secara negatif. Investmentnya akan turun. Hubungan antara interest rate dan investment itu hubungannya bersifat negatif. Dalam kurva bentuknya downward sloping, miring ke bawah. Faktor atau komponen lain di dalam aggregate demand dalam jangka panjang adalah government spending. Government spending ini pengeluaran pemerintah gitu ya, untuk barang dan jasa. Nah, pengeluarannya di luar dari transfer payment. Transfer payment-nya seperti apa? Bansos. Jadi kalau ada pemerintah keluarin dana, itu di dalam GDP nggak dihitung sebagai pengeluaran pemerintah. Sebagai pengeluaran siapa? Pengeluaran bagi orang yang terima bansos. Karena si penerima bansos inilah yang akan membelanjakan duitnya. Ingat di chapter 2 kemarin kita ngomongin tentang value added gitu ya. Jadi orang yang mengkonsumsi adalah yang akan dihitung di dalam GDP adalah komponen akhir atau pengeluaran akhir atau produk akhir gitu ya. Kalau misalnya transfer payment atau bansos kita hitung juga di dalam government spending, itu artinya kita melakukan double counting, dan itu akan menghakimi, dan itu salah datanya. Nah, di dalam konteks ini si government spending ini adalah sesuatu yang ada di luar kendali adalah sesuatu yang sifatnya exogenous lah gitu ya. Variabel yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Kalau investment tadi kan dipengaruhi oleh si interest rate gitu ya. Kalau yang konsumsi dipengaruhi oleh disposable GDP dikurangi pajak gitu ya. Kalau government spending itu dia berdiri sendiri. Mau pemerintahnya aja, dia mau naikin, mau turunin gitu kan enggak ada yang mempengaruhi gitu ya. Asumsinya gitu. Walaupun pemerintah punya tanggung jawab moral gitu, kalau pemerintahnya mau naikin ya naikin aja gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi topik penelitian. Seberapa jauh pemerintah itu memiliki kendali moral untuk melihat situasi perekonomian, variabel-variabel perekonomian lain. Nah, Bapak mungkin bisa berargumen, oh ini sebenarnya nggak exogenous banget gitu ya. Nah, temannya si government spending siapa? Tax. Karena government spending kan dibiayain oleh pajak gitu ya. Maka baik government spending maupun pajak sifatnya exogenous gitu, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, dari sini kita bisa mulai analisis bagaimana interaksi antara agregat demand, agregat supply. Agregat demand seperti yang kita barusan bilang, outputnya itu dihipotetiskan terdiri dari komponen konsumsi yang dipengaruhi oleh total output dikurangin pajak,
dipengaruhi oleh investment yang dipengaruhi oleh interest rate, dan dipengaruhi oleh komponen government spending. Bukan dipengaruhi, terdiri dari komponen konsumsi, komponen investasi, dan komponen government spending. Sementara di agregat supply tadi yang kita bahas panjang lebar terkait MPL dan MPK, terkait dengan labor dan kapital, fungsi produksi yang dipengaruhi oleh labor dan kapital, gitu kan. Nah, equilibriumnya terjadi di mana? Ketika agregat demand sama dengan agregat supply. Kalau kita gambarkan dia sebagai dua buah kurva, yang ini kurva demand, yang ini kurva supply, maka equilibrium terjadi ketika kedua kurva ini berpotongan, sehingga F fungsi produksi dari K dan L sama dengan fungsi dari C, I, G gitu ya. Y bar sama dengan C, I, G gitu. Nah, di sini hal yang salah satu bisa kuat mempengaruhi keseimbangan adalah interest rate. Nah, kita akan bahas sedikit di sini bagaimana peran dari interest rate. Kita mulai dulu dari yang namanya loanable fund. Loanable fund ini apa? Loanable fund ini adalah tabungan. Tabungan ini punya pasar. Jadi setiap faktor-faktor yang tadi kita bicarakan itu masing-masing punya pasarnya masing-masing gitu. Nah, ada namanya pasar pinjaman. Pasar pinjaman itu adalah apa? Adalah pasar yang pasar dana yang bisa dipinjamkan, yang demand-nya itu diminta oleh investment oleh orang yang melakukan investasi, pihak swasta, dan supply-nya itu berbentuk pinjaman, gitu ya. Jadi kita ngebahas ini nih, apa yang terjadi di dalam komponen IR ini gitu ya, dalam membentuk kurva keseimbangan, equilibrium gitu ya. Jadi dalam I tadi, investment itu kan variabel yang mengaruhi eksogennya itu adalah R gitu ya. I-nya itu adalah investment, sementara supply-nya itu adalah saving. Nah, perpotongan antara investment dan saving itu nanti akan membentuk sebuah harga dalam tanda kutip yang dimonetize sebagai atau digambarkan sebagai real interest rate gitu. Real interest rate tadi apa? Dia merupakan nilai dari bunga bank yang dikurangi oleh investasi gitu ya. Dikurangi oleh inflasi. Nah, demand for loanable fund. Kita bahas kurva kondisi permintaan pinjaman tadi gitu ya. Pinjaman permintaan terhadap pinjamannya dulu. Jadi dia loanable fund ini berasal dari permintaan loanable fund ini berasal dari pihak yang ingin berinvestasi, di mana dia meminjam untuk membiayai alat-alat, baik itu mesin, perlengkapan, gedung, dan lain-lainnya. Nah, pinjaman ini juga tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta yang ingin memproduksi barang dan jasa, tapi juga dilakukan oleh pihak-pihak rumah tangga. Misalnya konsumer yang akan membeli rumah gitu ya. Makanya nanti di bab akhir kita akan membicarakan investment ini secara lebih jelas, lebih detail, di mana investment itu ada beberapa tipe. Investment yang sifatnya sifatnya untuk keperluan bisnis kayak pabrik,
mesin dan sebagainya. Kemudian ada investment yang sifatnya properti, dan ada satu lagi di luar dari kedua tipe tadi gitu ya. Kemudian si investasi ini dipengaruhi oleh R gitu ya. Investasi adalah sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh nilai real interest rate gitu ya. Sehingga real interest rate-nya ini itu dijadikan currency atau dimonetisasi sebagai parameter indikator harga dalam penentuan investmentnya tadi gitu ya. Nah, dia juga dianggap sebagai biaya dalam peminjaman. Nah, jadi di dalam loanable funds ini permintaannya itu kan investasi. Jadi aksesnya itu adalah investasi, jumlah investasi yang dilakukan per unit gitu ya. Berapa jumlah total investasi yang diinginkan. Sementara ordinatnya itu adalah berapa nilai interest rate yang dilakukan pada tingkat investasi tertentu gitu ya. Sifatnya downward sloping. Nah, sementara supply dana, yaitu pinjaman atau simpanan, itu berasal supply dana atau pinjaman itu berasal dari simpanan. Jadi Bapak Ibu kalau nabung itu akan diputar oleh si bank, asumsinya, untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan tadi para pengusaha tadi gitu ya. Nah, kemudian pemerintah juga bisa ikut meminjamkan uangnya dengan cara menyimpan di bank. Jadi sekarang ini kan lagi rame ya, apa namanya, di tahun 2025 ini terjadi pergantian Menteri Keuangan, apa namanya, dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudi Sadewa gitu ya. Nah, program yang digadang-gadang oleh Menteri Keuangan yang baru ini adalah menggelontorkan uang ke dalam sistem yang ditransmisikan melalui melalui bank-bank himbara gitu ya. Nah, bank himbara ini nanti akan meminjamkan ke berbagai orang, ke berbagai pihak untuk dikreditkan secara untuk bisa dibikin usaha gitu ya. Cuman di salah satu syarat dalam pemberian pinjaman ini adalah orang yang meminjam itu tidak boleh disimpan ke dalam deposito gitu. Dia harus digunakan untuk beli mesin, beli dan sebagainya. Artinya kita bisa berkesimpulan bahwa praktik menyimpan bank untuk mencari keuntungan itu memang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, termasuk juga baik swasta maupun juga pemerintah. Kenapa pemerintah dan swasta melakukan hal tersebut? Tentunya untuk dapat duit gitu kan. Nggak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mendapatkan bunga yang ditawarkan oleh bank ketika dia menyimpan duitnya, mendepositkan duitnya di bank tersebut. Karena tentunya baik-baik masing-masing pihak gitu, government baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta juga membutuhkan uang tambahan untuk melakukan operasionalisasi mereka gitu. Nah, sehingga Nah, selanjutnya kita coba lihat tipe-tipe simpanan yang ada di dalam perekonomian. Tipe simpanan ini kita bisa turunkan dari persamaan output
dari sisi demand atau aggregate demand-nya. Jadi aggregate demand itu kan adalah terdiri dari tiga komponen utama di dalam perekonomian tertutup. Komponen konsumsi, komponen investasi, dan komponen government spending. Ya. Nah, di komponen konsumsi, masyarakat ini kan dapat memiliki uang, cuman dalam praktiknya uang tersebut tidak seluruhnya habis dikonsumsi kan. Ada banyak faktor, ada prediksi atau perkiraan dari masing-masing rumah tangga terhadap kondisi di masa mendatang. Alasan mereka memutuskan untuk melakukan saving itu kan banyak ya. Prediksi terhadap ketidakpastian di masa mendatang misalnya gitu. Mereka akan melakukan saving. Atau bisa juga karena kebutuhan dasar mereka sudah tercukupi. Kalau di teori Angels itu kan masyarakat itu kan mengkonsumsi barang itu ada batasnya. Gak mungkin orang konsumsi nasi itu bisa, kalau kebutuhannya cuma 3 kali makan, jarang orang yang akan ketika dia naik gaji itu menambah jumlah porsi makannya jadi 10 piring per hari gitu ya, rata-rata gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan itu, cuman secara rata-rata orang cenderung tidak melakukan menambah konsumsi lagi ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi gitu. Ketika dia tidak mengkonsumsi kan berarti ada sisanya kan. Nah, sisanya itu diasumsikan ditabung. Itu dari sisi rumah tangga. Sementara dari sisi pemerintah juga seperti itu. Pemerintah kan ngumpulin uang dari pajak, kemudian untuk dibangun jembatan, untuk dibangun rumah sakit, dibangun sekolah, dan sebagainya. Cuman lagi-lagi ketika mereka melakukan program-program pembangunan tadi, itu terkadang tidak seluruhnya juga terserap. Jadi akibatnya dari jumlah uang yang dikumpulkan dari masyarakat tadi nggak semuanya dipakai. Sisanya kemana? Sisanya tentunya ada sisa, dan sisanya ini kalau uang pajak yang luar biasa besar tadi nggak mungkin disimpan di bawah bantal, pasti di dalam institusi keuangan, bank gitu ya. Nah itu kan jadi tabungan buat pemerintah gitu. Nilai positifnya tentu ketika disimpan akan ada feedback dari si bank berupa bunga gitu ya. Nah, kombinasi antara private saving dan public saving tadi itu disebut sebagai national saving. Artinya adalah kita tinggal tambahin aja Y min T minus C atau nilai konsumsi yang tidak habis ditambahin nilai pajak yang tidak habis, itu adalah national saving. Kalau kita jumlahin secara aritmatis, nilainya S sama dengan Y kurangin C minus G gitu ya. Ini kita jumlahin ya semuanya nih. Y minus C minus G. Ini kan adalah persamaan yang tidak asing atau persamaan yang familiar bagi kita ya. Kalau kita balik-balik nih, rumus yang ada di atas ini, nilai aggregate demand ini, C-nya pindahin ke kiri, G-nya pindahin ke kiri, ini artinya kan adalah persamaan dari nilai investment tadi gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai saving itu nilainya sama dengan nilai investment yang merupakan fungsi dari interest rate. Nah, selanjutnya kita akan banyak ngerubah persamaan secara aritmatis aja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa panduan bahwa panduan yang untuk menggambarkan
delta itu apa sih maknanya gitu. Delta itu di dalam persamaan matematis di ekonomi itu adalah besarnya perubahan. Nah, misalnya untuk menghitung MPL gitu ya, ketika deltanya itu sama dengan 1 dan delta K-nya sama dengan 0, maka delta Y sama dengan MPL gitu ya. Secara umum, jika delta K-nya sama dengan 0, maka MPL sama dengan delta Y per delta L. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga ketika delta buka kurung Y minus T, itu artinya adalah Y-nya itu adalah bisa diartikan sebagai delta Y dikurangi delta T. Sehingga delta C itu bisa diartikan sebagai MPC dikali delta Y per delta T gitu ya. Jadi MPC itu kan merupakan besarnya perubahan konsumsi dibagi dengan besarnya disposable income gitu kan. Maka ketika dikali silang hasilnya jadi begini. Atau artinya MPC dikali delta Y dikurangi MPC dikali delta P. Nah, ini ada beberapa soal untuk bisa dikerjakan. Soalnya misalnya MPC-nya 0,8, MPL-nya sama dengan 20. Untuk sebutkan nilai berapa jumlah delta S-nya. Kita masuknya ke rumus ini ya. Nah, nih. S sama dengan Y minus C minus G. Nah, tinggal dikurangin aja, tinggal ditambahin deltanya aja di masing-masing sisi ini ya. Nah, kalau misalnya delta G-nya sama dengan 100. Jadi delta G yang mana? Delta G itu tadi yang ini. Nah, delta G-nya itu minus 100. Artinya sisanya kita anggap tidak ada perubahan. Gitu ya. Kemudian kalau begitu juga untuk yang variabel-variabel delta lainnya, kalau dia berubah, yang lainnya itu dianggap tidak berubah. Maka hitungannya adalah gini. Kalau delta G-nya berubah 100, yang lainnya tetap berapa? Delta T-nya berubah 100, yang lainnya tetap, maka delta S-nya berapa? Kalau delta Y-nya berubah 100, yang lainnya tetap, maka delta S-nya dampaknya berapa? Dan begitu juga untuk delta L. Jawabannya adalah gini. Misalnya delta S sama dengan Y minus C minus G. Dalam konteks delta, kita kasih delta di masing-masing komponennya. Sehingga bentuknya begini. Sama dengan delta Y kurangin 0,8 delta Y minus delta T minus delta G. Kenapa ini 0,8? Karena MPC-nya 0,8. MPC adalah tadi merupakan, kita bisa melihat MPC ada di sisi delta C. Jadi delta C itu adalah MPC dikali perubahan disposable income-nya. Sehingga untuk perubahan konsumsi dia adalah MPC dikali delta disposable income. 0,8 dikali delta Y dikurangi delta T. Diturun-turunin dikali silang, hasilnya ini dikeluarin ya, delta Y 0,8 minus ditambah delta Y, hasilnya jadi 0,2 delta Y. Delta T-nya karena ini minus, positif 0,8 delta T dikurangi delta G. Nah, ketika G-nya itu naik 100, delta S-nya 100, tinggal masukin aja ke sini. Minus ketika delta G-nya 100, delta S-nya jadi minus 100 karena di sini minus gitu ya. Begitu juga untuk ketika yang kedua tadi yang kedua ketika delta T-nya itu berubah 100 ya, jadi 0,8 kali 100 sama dengan 80. Untuk yang C-nya ketika Y-nya berubah 100, yang lainnya tetap,
Nah, ini artinya kalau tetap deltanya 0 ya. 0,2 kali 120. Nah, yang terakhir nih agak beda nih. Seandainya delta L-nya berubah 10. Delta L kan nggak ada di dalam persamaan ini. Delta L itu adalah kalau kita mau masukin ke dalam persamaan ini, dia adalah MPL dikali adalah besar perubahan dari si Y. Artinya adalah si Y ini adalah MPL dikali delta L atau 20 dikali 10. MPL ini kan tadi 20 ya, di atas nih. Nah, 20. Nah, makanya ketika dimasukin ke dalam rumusnya, dicari dulu delta Y-nya, 200. Nah, baru ketika sudah dapat 200 delta Y-nya, kita masukin ke sini lagi. Jadi, delta Y-nya ini kita masukin 2 kali di C. Ketika kita langsung tahu delta Y-nya, dan yang di D ketika kita hanya tahu delta L-nya. Intinya delta S-nya adalah 40. Nah, dari sini kita juga bisa tahu bahwa ketika ketika T lebih besar dari G itu artinya budget surplus gitu ya. Terjadi public saving. Kemudian ketika T-nya kurang dari G, itu terjadi budget deficit gitu ya. Nah, dari kemudian dan public saving is negative. Nah, ketika T sama dengan G, itu namanya balance budget atau public savingnya 0. Ya kan kalau kondisi ini adalah pajaknya ini nggak habis untuk di spending lah gitu ya. Maka sisanya di saving. Kalau pajaknya kelewat over damage gitu ya, kelewatan defisit gitu ya, itu artinya savingnya negatif. Biasanya di sini nanti kita akan minjem gitu. Nah, kemudian di Indonesia batas minjemnya itu 3% dari APBN ya kalau nggak salah ya. Itu sebutannya fiscal prudent. Karena kalau bisa lebih dari sini takut dianggap sebagai ugal-ugalan. Karena pengelolaan ini itu nantinya akan dinilai oleh semua orang, baik investor, baik ekosistem ekonomi global dan sebagainya. Kalau kita nggak prudent tanpa ada kondisi kahar gitu, kondisi force major gitu, misalnya kayak COVID kemarin gitu ya, kita mungkin bisa ngedeket-deket di angka 3% bahkan lebih. Saya lupa lebih sempat nyampe 3% apa enggak. Itu masih wajar karena kondisinya kan gawat darurat waktu itu. Karena kalau nggak ada apa-apa, kita sampai 3%, bisa jadi dianggap sebagai bahwa manajemen fiskal kita buruk. Dan itu tidak diinginkan. Nah, seandainya T sama dengan G, itu public savingnya balance budget gitu ya. Kemudian nah tadi ketika dia T-nya kurang dari G, itu alternatifnya untuk membiayai defisit ada banyak. Salah satunya dengan pinjaman luar negeri. Cuman bisa juga dengan memainkan operasi pasar bank sentral, yaitu dengan membeli bukan operasi pasar bank sentral, operasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang biasa disebut dengan treasury bonds gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kondisi surplus dan defisit ini tadi itu sangat diperhatikan oleh berbagai pihak dan biasanya dia juga mencerminkan bagaimana kondisi situasi non ekonomi yang sedang melanda. Biasanya di dalam kondisi di situasi ekonomi maupun non ekonomi yang sedang melanda. Di sini kita bisa lihat Amerika itu di tahun 70 sampai 80 itu mengalami defisit. Ini karena waktu itu harga minyak mahal gitu ya.
Di Amerika defisit, di Indonesia kita lagi berkah minyak. Sementara ketika tahun 90 itu agak lebih baik karena di saat itu terjadi boom ekonomi di bawah Clinton. Ekonomi politiknya juga agak lebih baik gitu karena si Bush yang senior yang suka perang tidak terpilih, diganti oleh presiden yang flamboyan, politiknya stabil, terus si Clinton berjanji untuk menekan defisit, ekonominya waktu itu marketnya juga lagi booming. Nah, makanya dia positif. Ketika dia positif, defisitnya surplus, tidak terjadi defisit atau terjadi surplus anggaran, tentunya bunganya jadi turun. Di masa-masa itu relatif lebih stabil. Ini kenapa turun? Ini karena waktu itu pemerintah Amerika juga melakukan kebijakan yang cukup keras ya dalam rangka menekan inflasi saat itu yang dikepalai oleh Volcker gitu ya. Makanya juga meskipun dia terjadi defisit di masa-masa ini, cuman bunga pinjamannya juga rendah gitu. Ibarat kalau saya ngebacanya itu Volcker itu suruh Amerika puasa lah gitu. Cuman dipuji banyak orang karena dia galak gitu kan, disuruh puasa itu Amerika gitu. Sama si Volcker dipotong dinaikin bunga banknya sehingga orang-orang tuh pada nggak bisa foya-foya saat itu, nggak bisa nggak ngutang dan sebagainya. Nah, cuman ketika itu dirasakan buahnya ketika Clinton marketnya booming, cuman Bush Junior masuk, doyan perang lagi. Ayah dan anak nih memang warrior gitu kan, demen perang gitu ya. Akhirnya karena perang kan butuh banyak pelor, butuh senjata, butuh banyak tank, spendingnya naik lagi. Akhirnya pinjamannya naik lagi. Kalau yang di atas ini kan perang dunia lah gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin loanable fund itu adalah interaksi antara si pengusaha terhadap si peminjam. Cuman kita bingung nih. Mulai untuk ngebahas interaksi keduanya itu mulainya dari mana? Nah, di dalam buku ini mulainya dari ketersediaan saving atau ketersediaan jumlah uang yang disimpan di bank atau jumlah uang yang dipinjamkan oleh tadi rumah tangga dan pemerintah. Anggap jumlahnya itu vertikal, jumlahnya itu ditetapkan S bar gitu ya. S fungsi merupakan terdiri dari Y dikurangi consumption dan G ya. Rumusnya tadi kita bisa lihat di atas. Nah, terus dia nanti akan berpotongan dengan fungsi permintaan si investment. Nah, ketika dia berpotongan, terciptalah equilibrium real interest rate. Kemudian yang terjadi ketika pada posisi saving yang tersedia di satu titik yang sudah ditentukan, yang given. Nah, masalahnya adalah gini, di dalam dunia aslinya sebenarnya saving dan investment itu sama-sama dipengaruhi oleh interest rate. Tadi kan kita udah bilang, saving itu orang kenapa tertarik untuk saving? Bunganya tinggi. Kenapa orang tertarik untuk melakukan investasi? Bunganya rendah gitu ya. Cuman kalau kita mau ngejar mana yang duluan yang menyebabkan terjadinya interest rate tadi gitu. Itu sama aja kita nanyain siapa telur siapa ayam gitu. Yang duluan. Nah, di dalam buku ini kita harus mengalahkan salah satunya. Yang salah satu harus ngalah. Di buku ini kita mulai dari saving duluan gitu ya.
dengan asumsinya bahwa di saat ini savingnya itu tersedia pada posisi tertentu gitu. Makanya di dalam studi tentang interest rate ini itu model yang sering dipakai adalah model Granger causality, yaitu model time series yang gampangnya itu untuk mengetahui siapa sih yang menyebabkan interest rate-nya ini berubah, saving atau investment gitu. Nah, kemudian untuk memahami model tadi, model seperti yang untuk mengetahui lah bagaimana proses transmisi saving, investment, dan real interest rate ini berinteraksi satu sama lainnya, kita harus memahami data-data sehingga kita bisa menentukan mana yang endogenous dan mana yang exogenous gitu kan. Kemudian kita bisa punya intuisi, kita bisa mendefinisikannya dalam diagram, kemudian menentukan slope-nya, kemudian dan kita bisa tentukan siapa yang bergeser, siapa yang tetap. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ngomongin loanable fund. Nah, ini ada beberapa kasus yang coba digambarkan di paparan ini gitu ya. Misalnya di dalam kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika gitu ya, tahun 1980-an, Amerika waktu itu melakukan perang Vietnam ya, kalau nggak salah ya, 80-an, apa perang Teluk pertama gitu ya, pas Bush gitu ya. Sehingga government spendingnya itu berubah di atas 0. Dan tax cut-nya dilakukan delta T, kurang dari 0. Nah, both policies, cuman government spendingnya naik, cuman tax-nya dipotong, disuruh puasa tadi kan kita ngomongin. Akibatnya apa? Both policies itu mereduce national saving. Ininya naik, ininya turun gitu kan. Akibatnya adalah government spendingnya naik, savingnya turun. Saya lupa. Kalau taxnya turun berarti di satu sisi masyarakat bukan disuruh puasa berarti ya, disuruh konsumsi bahkan. Nah, akibatnya adalah government spending naik, savingnya turun. Ketika ini naik kan, minusnya naik, savingnya jadi turun kan. Cuman di saat yang bersamaan taxnya turun, dia turun, ininya jadi naik, konsumsinya jadi naik, cuman karena dia minus, savingnya juga turun juga. Nah, akibatnya apa? Yang pertama, terjadi peningkatan defisit di dalam tabungan. Artinya savingnya itu bergeser ke kiri. Tadinya dia berpotongan di R1 pada I1 gitu. Dia bergeser ke kiri. Akibatnya apa? Akibatnya R-nya naik dong. Tuh, naik dia. Dan akibatnya terciptalah investment baru, yakni investmentnya jadi berkurang gitu, karena real interest rate-nya naik gitu. Nah, itu kita bisa lihat datanya di yang ditampilkan di layar gitu. Nah, ini ada beberapa latihan, cuman kita langsung mau coba ke terakhir gitu. Misalnya, nah, misalnya ada kondisi misalnya gini, ada pergeseran dari investment curve. Misalnya entah itu ada technological innovation sehingga biaya investasi jadi lebih murah gitu kan. Investasi selain dari interest rate, karena biaya minjemnya murah, bisa juga distimulasi karena biaya mesinnya untuk kita investasi makin lebih murah. Dulu misalnya
melakukan printing 3D mahal, sekarang jadi murah. Dulu kamera mahal, sekarang jadi murah. Dulu TV LED mahal, sekarang jadi murah gitu. Itu kan jadi dulu drone untuk bisa syuting dari aerial view mesti naik helikopter gitu kan. Sekarang modal 10 juta aja udah bagus banget gitu drone kan. Itu tentunya menstimulasi investasi jadinya. Nah, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh tax law yang mengafek investment gitu ya. Karena adanya investment pelonggaran pajak bagi usaha-usaha produktif gitu, itu juga bisa menggeser investment. Bagaimana dampaknya terhadap kurva? I1-nya bergeser ke kanan. Nah, investmentnya bergeser ke kanan dari 1 jadi 2. Karena kalau kondisi ini terjadi, sementara savingnya tetap, memang investmentnya bergerak. Cuman di dalam kondisi yang savingnya tetap, keinginan investasi meningkat, cuman dengan didukung oleh pinjaman yang tidak meningkat, itu menjadikan secara relatif pinjamannya itu jadi langka kan. Karena langka, harganya naik. Karena harga dari pinjaman itu berbentuk interest rate-nya yang naik. Meskipun savingnya itu tetap gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu, dalam kondisi friksional gitu, misalnya terjadi entah itu ada asymmetric information, kemudian ada juga tekanan stimulasi untuk menawarkan saving lebih banyak gitu. Itu bentuk kurva saving bisa upward sloping. Jadi tadinya vertikal, tidak dia berada di posisi tertentu dengan berapapun nilai interest rate-nya, dia menjadi bergeser diagonal. Nah, kondisi ini tentunya berdampak pada investment yang kondisi real interest rate yang terbentuk gitu. Misalnya tadi kita terjadi shock terhadap investment, baik itu inovasi teknologi maupun regulasi yang menunjang investment sehingga menggeser investment bergerak ke kanan gitu ya. Nah, kalau savingnya juga memiliki upward sloping, maka meskipun real interest rate-nya naik, nilai investasinya juga akan naik sedikit. Nah, jadi memang balik lagi, kondisi ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor, selain dari yang sifatnya ya meskipun di jangka panjang jumlah saving itu bisa dikatakan tetap, cuman akibat faktor-faktor misalnya tekanan situasi perekonomian, ketidaklengkapan informasi bisa mempengaruhi saving bergeser bentuknya gitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi hari ini kita sudah membahas chapter 3, yaitu pendahuluan teori ekonomi klasik di jangka panjang. Dimana di bab ini kita membahas beberapa hal terkait faktor-faktor produksi dan teknologi produksi. Kemudian cuman di dalam konteks ini teknologinya kita asumsikan fix,
dia hanya menggambarkan bagaimana return to scale terhadap perekonomian yang terbentuk gitu ya. Kemudian bagaimana perusahaan kompetitif menghasilkan laba gitu ya. Baik itu dari sisi penggunaan faktor labor maupun faktor barang modal atau capital gitu kan. Kemudian kita juga di sisi supply. Di sisi demand kita berbicara tentang komponen-komponen pembentuk agregat demand, mulai dari konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh pajak gitu ya. Kemudian juga dipengaruhi, kita ngomongin tentang investment yang dipengaruhi oleh tingkat bunga gitu ya. Dan juga government spending dalam dalam mempengaruhi tingkat output yang dihasilkan. Nah, masing-masing komponen di aggregate demand ini tentunya juga berinteraksi dengan yang namanya saving, di mana saving itu terhadap kedua komponen, yaitu konsumsi rumah tangga dan government spending, itu hubungannya itu positif. Makin sementara investment terhadap saving berhubungan secara berkebalikan gitu ya. Nah, di mana juga kita juga bahas menjelang akhirnya itu kita lihat bahwa dalam hubungan investment terhadap saving itu diwarnai oleh perubahan dari interest rate gitu ya. Dalam pertemuan ini kita asumsikan interest rate itu pertama kali tercipta dari ketersediaan saving. Meskipun dalam praktiknya baik investment maupun saving sama-sama dipengaruhi oleh interest rate. Dan bentuk kurva di masing-masingnya, investment maupun saving, itu dipengaruhi oleh kondisi shock maupun kondisi kondisi yang terjadi di lingkungan ekonomi maupun ekonomi yang melingkupi dua variabel tadi gitu. Demikian kami sudahi, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya untuk chapter 4 insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.